Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang topik keamanan komputer pada software atau perangkat lunak atau program. Apa sih keamanan komputer pada program atau security program security? Nah, keamanan program itu merupakan suatu perlindungan terhadap program atau protecting program, merupakan heart of the computer security, merupakan jantung dari jadi dari semua aplikasi program itu lebih ke software yang dilindungi. Itu apa aja? Semuanya ya, teman-teman, dari aplikasi, operating sistemnya, database sistem yang ada dalam program atau program itu dikatakan secure atau dikatakan aman jika kita bisa memenuhi yang namanya CIA. Jadi ada CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Program security itu boleh dikatakan cukup rumit, cukup sulit, karena keamanan itu, security itu lebih sering konflik antara apakah ini berguna penggunaannya dengan performance-nya, dengan kemampuan dan dengan performance-nya. Jadi ini cukup tidak mungkin lah untuk memastikan kalau program itu didesain untuk apa. Biasanya programming sama software engineering membuat suatu teknik lebih cepat untuk komputer security. Jadi kalau komputer program ini kena attack sekali, cukup untuk menjadikan bencana atau merusak semua sistem yang ada. Jadi gitu ya, teman-teman. Di komputer security itu, security program keamanannya itu tidak meliputi fisik, tapi semua dari aplikasi, operating system, database, dan lain-lain, pokoknya ada di dalam program itu sendiri. Nah, kalau program itu dikatakan aman, itu menerapkan CIA, confidentiality, integrity, sama. Nah, kenapa keamanan untuk program itu cukup rumit? Karena kita tidak tahu penggunaannya dan pemanfaatannya, dan juga nggak tahu program itu desainnya untuk apa. Kemudian teknik-tekniknya juga harus lebih cepat untuk programming, pembuat coding sama software engineering itu harus lebih cepat daripada teknik-teknik keamanan. Karena kalau enggak, sekali kena aja, langsung kena semua database-nya. Karena bukan hanya programnya kena semua ya. Makanya harus lebih cepat, lebih canggih lagi, teknik-tekniknya lebih baik lagi untuk menangkal serangan dari luar. Nah, sekarang untuk program security ada 3
namanya fault tolerance terminologi. Terminologi ada 3 untuk menyatakan kesalahan. Yang pertama adalah error. Nah, error itu menunjukkan salahnya di mana. Error menunjukkan salahnya di mana. Jadi misalnya kalau kita nulis coding program, terusnya ada errornya. Biasanya di program yang kita tulis itu di coding, kelihatan, oh errornya salahnya di sini. Oh misalnya, oh kurang titik koma, oh kurang koma, atau kurang titik, atau kurang apa. Itu error jelas sekali terlihat kalau kita melakukan suatu kesalahan. Ketahuan ya, arahnya, fault-nya kemana. Oh salahnya misalnya arahnya kurang panjang, seperti itu. Kelihatan. Tapi kalau fault itu, untuk fault, itu merupakan suatu deviation from functionality. Jadi fungsi-fungsi yang cenderung salah, bukannya salah dalam pengetikan atau error seperti sebelumnya. Fault itu tidak ada errornya. Kita bisa lihat, oh tidak ada error. Tapi ketika menjalankan program, ternyata ada kesalahan yang tidak kita ketahui, seperti misalnya dibagi dengan 0 gitu misalnya. Kita masukkan nilai A 10, nilai B 0, kemudian A bagi B, tiba-tiba kok error sih, nah seperti itu. Jadi fault itu ada suatu kesalahan yang di luar error, masih bisa dikompil, masih bisa dijalankan, ternyata salah. Nah, sedangkan failure, itu sistem malfunction-nya yang menyebabkan fault. Jadi error yang disebabkan oleh sistem malfunction tersebut. Nah, sistem malfunction itu, apa sih malfunction? Malfunction itu merupakan jika kesalahan yang diakibatkan dari ketidakmampuan untuk melaksanakan sebuah fungsi. Jadi misalnya biasanya ini dari luar gitu loh. Contohnya suatu aplikasi dibuat dengan web, kemudian ketika dijalankan memang tidak error, dan semua fungsi-fungsinya ketika di running juga tidak masalah dengan algoritma dan logika dan lain halnya. Akan tetapi ketika di-upload naik ke atas, diminta untuk semua orang untuk mengakses dia, karena terlalu banyak yang mengakses, tiba-tiba servernya langsung down. Seperti itu yang menyebabkan malfunction, yang menyebabkan fault. Walaupun program itu nggak error, tapi bisa aja ngedown gitu, karena memang lingkungan luar itu yang mempush dia untuk down, untuk fault. Jadi terjadi satu fault memang kondisi luar. Misalnya contohnya tadi ya, misalnya terlalu banyak yang akses, atau memang komputer itu terlalu lama, kemudian dia bisa menyebabkan mati sendiri, atau memang ada mati, nggak ada power, nggak ada listrik, kemudian tiba-tiba mati pas dijalankan, kok jadi error ya, seperti itu. Itu ada malfunction. Kalau dari bahasanya, malfunction itu ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi sosial justru. Tapi malfunction di sini lebih ke pengguna eksternal yang memang menggunakan sistem yang menyebabkan memang sistem itu sendiri jadi, atau program itu sendiri jadi fault. Oke, ada 2 kategori. Fault itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah memang permanen. Fault-nya itu permanen, kalau itu nggak bisa diperbaiki lagi atau tidak bisa diganggu lagi. Yang kedua adalah yang kedua adalah transient. Nah, transient itu adalah bisa diubah, tapi susah untuk direconcile atau diperhatikan. Memang fault-nya itu bukan berarti memang sudah permanen ya, tapi bisa diganti, tapi sulit aja. Oke,
Selanjutnya kita bahas tentang incomplete mediation. Incomplete mediation merupakan sensitif data yang cukup sensitif yang ditampilkan keluar. Jadi biasanya ini jadi uncontrolled condition, jadi kondisi yang tidak terkontrol. Biasanya tidak berbahaya, tetapi cukup menjadi serius, masalah serius dalam security, dalam keamanan. Contohnya, kalau teman-teman lihat, ini ada HTTP, apa-apa gitu kan, contohnya order, final. Nah, di sini kelihatan adanya customer ID. Customer ID 101, terusnya ada partnya ada 55, quantity-nya ada, price-nya ada 1. Dan itu biasanya di-upload ada di tampilan di URL. Nah, karena ada misalnya ada chip cost 50, total 20. Nah, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa langsung diubah di URL-nya. Jadi kita ganti aja langsung gitu. Nah, ini dengan harga yang sama gitu. Itu kan bahaya. Nanti bisa pembeliannya jadi 51 tapi tanpa harus bayar. Nah, ini jadi server itu tahunya hanya chip cost 51 gitu. Walaupun sebelumnya adalah 50, kita bisa langsung ubah aja di URL yang ada. Ini disebut dengan complete mediation. Incomplete mediation itu invalidated data yang tadi itu kan nggak kecek atau tidak terlihat, itu yang menjadi serious vulnerability. Itu sangat serius sekali karena kesalahan-kesalahan seperti itu akan sangat serius. Biasanya kalau di PHP yang melempar data seperti itu biasanya menggunakan get. Jadi setiap get itu dia akan masukkan ke dalam URL-nya. Kalau post dia tidak dilampirkan di URL-nya. Hati-hati ya teman-teman buat yang buat web. Nah, untuk solusinya kita bisa mengantisipasi pertama, kita jangan biarkan klien itu nge-return sensitive result. Misalnya contohnya total. Kalau memang bisa dijumlahkan di sistem, jangan ditampilkan di URL atau di mana. Jadi nggak perlu ditampilkan. Kalau memang datanya itu memang tidak penting, hanya misalnya hanya nomor apa gitu, nah boleh ditampilkan di atas. Tapi kalau memang datanya itu data yang berhubungan dengan perhitungan, dengan data inti, nah itu jangan, ya. Use drop-down box atau choice list for data input. Ya, saran yang lain adalah, solusi yang lain adalah kalau bisa kita menggunakan drop-down box. Jadi langsung diklik, nah itu datanya itu disuguhkan di sana. Jadi tidak kita nginput sendiri. Kalau itu kemungkinan ada salah input atau salah, orang lain juga bisa menginput dan orang lain juga bisa nge-hack data tersebut. Yang ketiga adalah coba untuk mencek atau memeriksa validasi data dari klien. Jadi jangan dari sisi klien aja untuk ngecek data, tapi usahakan kita ngecek juga, ya bukan dari sisi programmer aja ngecek data, tapi ngecek data itu juga dilihat dari sisi si klien juga. Jadi kita bertindak atau berperilaku sebagai klien, kemudian kita coba, nah nanti kita tahu itu error atau tidak. Gitu. Oke, selanjutnya kita ada race condition atau serialization flow. Race itu apa ya? Balapan.
Jadi kondisi yang balapan, kita sebut juga ya kata lainnya adalah serialization flow. Jadi ada dua proses yang dijalankan, kemudian harus dihitung resultnya. Jadi inilah disebut dengan balapan itu sendiri. Contohnya ada proses A dan ini ada proses B, masing-masing jalankan suatu aplikasi yang sama. Dan A itu dia melihat dulu seat available-nya ada nggak gitu. Kemudian kalau ada, yes, lalu dia pesan tempat duduknya. Misalnya ini contoh pemasaran di bioskop. Dan B, aktivitas yang sama, misalnya apakah seat-nya itu, bangkunya itu available? Kalau iya, langsung book seat. Jadi tetap aktivitasnya sama, dilihat dulu, ada enggak, ada langsung dipesan. Dilihat dulu ada enggak, ada langsung pesan, seperti itu. Jadi ini berdasarkan waktu. Jadi kalau race condition adalah ya ini siapa cepat ya dia dapat. Jadi sistem harus bisa melihat itu, bukannya siapapun juga dalam tempat duduk yang sama. Jadi nggak mungkin kalau di bioskop gitu ada tempat duduknya itu misalnya nomor A3 gitu. A3 dipesan dengan orang yang bersamaan karena A dan B itu melakukan pemilihan waktu yang sama. Harusnya tidak bisa. Jadi ketika si A udah pesan duluan, ya udah yang B nggak bisa pesan lagi. Atau B sudah pesan, ya udah yang A tidak bisa pesan lagi. Jadi tidak ada namanya ada double istilahnya. Kok saya di A3, saya juga di A3 seperti itu. Jadi tidak bisa semuanya harus dengan ada serialization flow. Kamu harus bisa melihat dan tahu kalau memang tidak bisa kalau sudah dipesan orang seperti itu. Time of check to time of use. Kalau singkat TOC TOU. Nah, ini agak sulit nih. Jadi biasanya time of check time of use ini waktu untuk memeriksa, waktu untuk menggunakan seperti itu. Nah, ini merupakan suatu mediasi di mana byte sama switch itu ada di tengah-tengahnya. Ini adalah contoh yang penting. Jadi, waktu mengecek dengan waktu untuk menggunakan itu ada perbedaan. Nah, kita lihat contoh sebagai berikut. Misalnya, mengenai kasus Swindler's Show, itu membeli jam mahal. Ilustrasi sebagai berikut. Kalau kita mau beli jam mahal atau tas yang mahal yang bermerek, gitu, kita harus tahu kalau ada waktu di mana ketika kita memilih, ngecek, oh barang ini bagus, terusnya dibawa ke bagian penjualan atau bagian kasir, kemudian kita mau benar-benar menggunakannya, itu ada kemungkinan kalau barang kita yang kita lihat sebelumnya itu ditukar. Jadi barangnya ditukar dengan yang palsu. Nah, jadi antara barang yang pertama kali kita cek dan setelah kita bayar ada yang namanya time to use dengan time to check, itu ada jeda waktu dan di sana kemungkinan untuk barang kita ditukar. Jadi bisa jadi yang barang kita cek, oh ini benar asli, kemudian pas kita bayar, kita terima, ternyata barangnya udah palsu. Nah, waktu itulah disebut dengan, yang kita sebut dengan ini, time of check dengan time of use. Nah, dalam komputer, penukaran-penukaran seperti itu
bisa terjadi. Data itu seringkali berubah gitu loh. Jadi berdasarkan waktu antara validasi cek dengan validasi use. Ketika pertama dilihat dengan ketika digunakan itu ada jeda waktu, di sana ada kemungkinan untuk ditukar atau diganti. Nah, bagaimana sih kita menangkal itu semua? TOT, TTU, TTOU. Nah, kita harus tahu dan kita harus waspada dengan namanya time lags atau waktu yang nge-lag, waktu yang antara yang cek dengan waktu dengan penggunaan. Nah, waktu itu disebut dengan time lag-nya. Itu harus hati-hati, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lama. Biasanya menggunakan digital signature atau sertifikat. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk nge-lock, mengunci data nilainya setelah mengecek kalau itu benar-benar yang asli. Jadi ketika kita cek sebelum kita use, kan ada waktu tuh, ketika kita cek langsung kita kasih digital signature atau kita kasih sertifikat. Dari situ ke-lock, terkunci. Jadi ketika kita bayar atau kita gunakan, kita tinggal validasi aja. Oh, signature-nya udah benar, atau digital signature-nya udah benar, atau certified-nya udah benar. Maka udah pasti itu adalah barang yang kita pilih pertama, yang kita cek. Tapi kalau berbeda, ya memang udah beda gitu loh. Nah, jadi, tapi digital signature atau sertifikat yang kita tandai itu harusnya tidak bisa dimodifikasi. Jadi, kita pasti kalau memang barang itulah barang yang memang kita cek sebelum kita gunakan. Itu ya. Selanjutnya, kita bicara tentang documented access. Documented access point itu biasa dipanggil, atau bisa digunakan atau bisa disebut dengan backdoor atau trapdoor. Ini merupakan suatu metode untuk mengakses atau memanipulasi internal value. Jadi nilai-nilai yang di dalamnya. Jadi biasanya software bisa melihat atau melakukan security mechanism, usual security mechanism. Jadi mekanisme seperti ini itu bisa dikatakan sebagai artifact atau dokumen dalam bentuk dokumen dari sebuah sistem development. Biasanya ini dibuat oleh programmer ketika memfasilitasi sebuah testing atau memfasilitasi sebuah debug. Jadi aplikasi yang di-develop atau dibuat dalam satu fase tertentu itu dibuat akses point-nya. Jadi ada titik di mana dia harus stop, kemudian melakukan testing, biasanya melakukan debugging. Tapi ketika program itu lagi di-develop, sedang dijalankan, tapi belum selesai, itu programmer lebih baik menggunakan namanya undocumented access point. Jadi suatu metode di mana dia bisa memanipulasi software itu, jadi bisa dibuat di belakang tanpa harus mengganggu sistem yang ada. Saya ada contoh beberapa ketika kalian tahu aplikasi yang ada betanya, misalnya aplikasi ini beta, itu sebenarnya aplikasi itu sebenarnya belum jalan atau belum layak untuk digunakan 100% full, tapi masih baru dicoba. Jadi mungkin masih di testing atau masih di fase debugging gitu seperti itu. Tapi kalau kalian lihat aplikasi-aplikasi itu di belakang itu masih di-develop terus, dibuat terus. Nah, proses peristiwa-peristiwa ini point.
Jadi misalnya access point 1 atau access point 2, kan kita bisa lihat misalnya ada beta 1, ada beta 2, ada beta 3, ada beta 1.0, 1.3 seperti itu. Jadi itu bisa, tapi tetap di backdoor atau di belakang itu tetap di develop, kembangkan. Selanjutnya ada tipe-tipe program false, artinya false itu artinya kekurangan. Jadi di sini ada beberapa tipe kekurangan dalam program. Nah, yang pertama adalah namanya intentional. Intentional itu tipe program flaws, itu yang pertama adalah intentional. Intentional itu maksudnya itu adalah yang disengaja. Sedangkan yang inadvertent ini adalah yang tidak disengaja. Kalau yang disengaja itu dibagi atas dua ya. Ada yang malicious, ada yang non-malicious, atau yang bersifat jahat, atau yang memang ya tidak bersifat jahat, yang non-malicious. Sedangkan yang disengaja itu biasanya digunakan sama damage-nya, sama dampaknya seperti intentional. Jadi walaupun tidak disengaja, tapi ternyata bisa malicious juga gitu. Dampaknya sama dampaknya dengan malicious. Nah, ini dibagi atas 3. Yang pertama validation error. Contohnya misalnya input data yang tidak komplit. Jadi tanpa validasi, jadi misalnya kita ada teks, ada text box, ada nama, ada alamat gitu. Itu tidak komplit ketika menginputkan datanya, itu bisa itu salah satu dari ketidaksengajaan, dari tipe flaws yang tidak sengaja. Yang pertama validasi error, yang kedua adalah memang kesalahan domain atau domain error. Nah, domain error ini biasanya menggunakan sebuah value atau variable yang di luar domain itu sendiri. Jadi menyebabkan jadi domain error. Yang ketiga adalah aliasing atau serialization. Nah, serialization itu contohnya seperti penggunaan DBMS atau OSS. Nah, kalau yang aliasing ini menggunakan satu value. Jadi ketika berubah, ini hanya satu direct saja yang diharapkan. Nah, ketika hanya satu aja yang perubahan karena satu nilai, maka bisa mengefek atau dampaknya itu ke seluruh nilai-nilai yang lain. Contohnya kalau nilainya itu kuantitinya harga misalnya, harganya sudah fix misalnya 10.000, kemudian jumlah pembeliannya itu ada 5, terus kemudian kita rubah satu-satu saja, tentu akan merubah semuanya, ke totalnya, ke penjualannya, ke database-nya gitu. Itu teraliasing. Nah, ketidaksengajaan di program flows itu antara yang lainnya adalah tentang memadainya identification dan authentication. Jadi di aplikasi kamu tidak ada identifikasi, tidak ada authentication. Jadi itu mungkin terjadi. Jadi ada program flaws. Bisa juga karena boundary atau kondisi violation. Jadi ada boundary atau batasan-batasan yang tidak boleh masuk sana. Jadi ketika kita melewati batasan itu, akhirnya itu jadi flaws ya. Jadi itu kekurangannya. Bisa juga
exploitable logic error. Jadi ini yang susah karena kalau logic error memang kesalahan di aplikasinya ya kita nggak bisa apa-apa juga karena di compile tidak masalah. Ternyata pas berjalannya waktu, berjalannya sistem itu sendiri, tiba-tiba error itu memang terjadi karena kesalahan logika, tapi bukan kesalahan dari sistemnya itu sendiri. Nah, itu yang merupakan kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari program yang terkategori tidak disengaja. Oke, selanjutnya adalah penetrate and patch. Penetrate atau patch merupakan sebuah metode. Nah, penetrate dan patch ini digunakan untuk mengantisipasi program flows. Jadi biasanya metode ini memang sudah banyak digunakan oleh para developer security program. Dia menggunakan cara yaitu menggunakan red team atau tiger team. Nah, seperti ini caranya. Jadi ketika program itu dibuat, mereka membentuk tim namanya tiger team. Ini yang bertugas untuk menge-crack atau nge-break software program itu sendiri. Jadi dari tim developernya mereka udah buat satu tim yang berbeda yang tujuannya untuk nyerang program yang dibuat. Jadi teorinya adalah jika program itu withstand the attack, artinya itu bisa bertahan dari serangan yang si tiger team itu serang, maka security-nya itu boleh dikatakan cukup oke, cukup bagus pada umumnya. Nah, ini juga dampaknya kalau ketika kita menggunakan penetrate and patch method, itu developer bisa langsung tahu dan secara cepat diperbaiki programnya, di-fix ya, secara cepat. Jadi sebelum program itu di-attack sama orang lain, nah si tiger team itu langsung udah kasih tahu masalahnya di mana. Terusnya masalahnya di mana, terusnya harus cepat developer langsung cepat-cepat buru-buru untuk menyelesaikan itu. Untuk quick patches, jadi kalau ada yang fault yang baru, ada error yang baru atau fault yang baru, itu langsung dibuatkan patch-nya. Jadi langsung diperbaiki, langsung tahu gimana itunya, patch-nya. Intinya, tapi dengan adanya penetrate dan patch ini, itu tentu saja menjadikan suatu pressure atau tekanan bagi developer karena fokusnya ke fault, jadi ke error, bukannya ke konteks lagi, bukan konteks pengembangan lagi, tapi malah justru fokusnya ke fault yang memang dibuat tim. Nah, tapi karena tidak adanya pengembangan dalam levelnya karena lebih fokus ke fault, jadi kelihatannya programnya itu nggak ada side effect-nya. Cuman hanya aplikasi dan program yang di-develop itu jadi lebih powerful aja. Artinya tidak gampang untuk diserang. Dan sisi performance itu memang requirement-nya not allow for unnecessary security overhead. Tidak boleh memang security itu melampaui dari development itu sendiri. Misalnya development udah buat sampai setengah, nah security-nya nggak mungkin dong dicek sampai akhir. Jadi emang udah di-develop dulu, sudah jadi, baru dicek. Tugas Tiger Team mengecek dari apa yang sudah ada dan memastikan semuanya itu berjalan dengan baik. Gitu. Jadi untuk development, ini untuk software development. Jadi kalau kalian sudah pelajari, jadi ada dari requirement analysis,
design, implementation, testing, review, dokumen, deployment, maintenance. Computer security-nya di mana? Dari awal sampai akhir. Dari atas sampai bawah. Dari requirement analysis, jadi tim Tiger langsung lihat, perhatikan mana kira-kira peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang bisa di-attack, yang bisa diserang. Kemudian dari pola desain juga kelihatan, misalnya desain yang ini, oh ini bahaya nih, bisa menyerang apa gitu. Begitu dengan implementation dan testing, review, documentation, deployment sampai ke terakhir. Jadi security itu memang concern ke semuanya.